Aku pernah duduk sendirian di lantai kamar kos yang sempit. Lampu redup dan suara kipas yang bunyinya kayak sedang mengejek. Di tanganku ada ponsel, tapi rasanya berat banget buat dibuka. Karena aku tahu, di dalamnya ada satu kalimat yang bakal ngubah hidupku. Maaf, kami lepas. Malam itu umurku 25. Aku baru saja kehilangan pekerjaan, tabunganku hampir habis, dan orang yang paling aku percaya pergi tanpa permisi. Aku ingat banget, aku sampai bertanya pelan ke diri sendiri, kalau semua hal bisa hilang dalam 1 minggu, terus aku ini siapa? Dan yang paling menakutkan, bukan kehilangan uang, bukan kehilangan status, tapi kehilangan arah. Aku benar-benar gak tahu harus bangun untuk apa besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semoga kamu yang lagi nonton malam ini selalu diberi kesehatan, hati yang kuat, dan jalan keluar yang kamu butuhkan, meski pelan. Kalau kamu suka konten cerita seperti ini, boleh banget bantu dengan klik like dan subscribe. Karena itu sederhana, tapi besar artinya buat channel ini. Dan aku pengen kamu ikut cerita juga. Kamu nonton dari kota mana? Atau pernah nggak kamu merasa hidupmu jatuh di umur tertentu? Tulis di komentar ya. Namaku, panggil aja aku Raka. Aku bukan siapa-siapa. Bukan anak orang kaya. Bukan juga anak yang hidupnya mulus. Aku lahir dari keluarga biasa. Ayahku kerja serabutan, ibuku jualan kecil-kecilan. Dari kecil, aku punya satu keyakinan yang nempel banget. Aku harus jadi orang berhasil, supaya keluarga ini gak perlu capek terus. Jadi aku belajar keras, masuk kuliah sambil kerja part-time, pulang malam, bangun pagi. Kalau teman-temanku bisa nongkrong, aku lebih sering ngitung uang receh buat makan sampai akhir minggu. Tapi jujur, di balik semua itu, ada satu hal yang jarang aku ceritain. Aku tumbuh dengan rasa takut yang besar. Takut gagal. Takut mengecewakan. Takut jadi biasa aja sampai tua. Akhirnya, setelah lulus, aku dapat kerja yang lumayan. Gajinya gak besar, tapi cukup buat aku merasa akhirnya aku bisa berdiri. Aku mulai bantu orang tua. Mulai bisa beli hal-hal kecil yang dulu cuma bisa aku lihat dari etalase. Dan di titik itu, aku percaya hidupku mulai naik. Aku percaya, selama aku kerja keras, semuanya akan aman. Aku gak sadar, aku lagi membangun hidup yang rapuh. Rapuh karena aku meletakkan semua harga diri di satu tempat. Pekerjaan dan pengakuan. Semua berubah pelan-pelan. Lalu tiba-tiba. Awalnya aku mulai sering pulang lebih malam. Proyek menumpuk. Deadline kayak gak ada habisnya. Aku mulai jarang makan bener. Jarang tidur. Tapi tetap maksa senyum di kantor. Sampai suatu hari, tubuhku mulai memberi tanda. Aku sering pusing. Jantung kadang berdebar tanpa alasan. Tangan dingin. Tapi aku bilang ke diri sendiri, cuma capek. Nanti juga reda. Di saat bersamaan, hubunganku juga mulai retak. Aku punya seseorang yang aku kira bakal jadi tempat pulang. Tapi aku terlalu sibuk jadi orang kuat. Aku jarang cerita, jarang mendengar. Aku pikir cinta bisa menunggu. Ternyata gak semua hal bisa menunggu. Puncaknya datang dalam 1 minggu yang rasanya seperti dihantam bertubi-tubi. Hari Senin, aku dipanggil HR. Kalimatnya terdengar sopan, tapi dingin. Perusahaan sedang restrukturisasi. Posisi kamu terdampak.
Aku keluar ruangan itu seperti orang yang baru kehilangan suara. Aku masih bisa berjalan, tapi rasanya kosong. Di lift, aku menatap pantulan diri sendiri di kaca. Dan untuk pertama kali, aku nggak tahu siapa yang aku lihat. Hari Rabu aku cek rekening. Tabunganku cuma sisa angka yang bikin dada sesak. Aku baru sadar, selama ini aku hidup pas-pasan karena menutup banyak kebutuhan dengan gaya seolah baik-baik saja. Dan aku nggak punya cadangan yang cukup, karena aku selalu yakin besok aman. Hari Jumat orang yang aku sayang memilih pergi. Gak ada drama besar, gak ada teriakan, cuma pesan singkat. Maaf, aku capek. Kamu selalu ada, tapi rasanya kamu gak pernah benar-benar hadir. Aku baca itu berkali-kali, dan tiap kali ku baca, rasanya seperti ada sesuatu yang runtuh pelan-pelan di dalam dada. Di usia 25, aku kehilangan pekerjaan, kehilangan pegangan, dan kehilangan orang yang aku kira akan bertahan. Malam itu aku gak nangis keras. Aku cuma duduk, diam, menatap tembok. Dan lucunya, yang paling menyakitkan bukan kalimat orang lain, tapi suara di kepala sendiri yang bilang, "Kamu gagal. Kamu gak berguna. Kamu mengecewakan semua orang." Aku mulai membandingkan diri dengan teman-teman sebaya. Ada yang sudah menikah. Ada yang karirnya naik. Ada yang posting liburan. Sedangkan aku merasa seperti orang yang tertinggal di stasiun, melihat kereta hidup orang lain pergi. Sementara aku masih pegang koper kosong. Ada satu malam, aku sampai mematikan semua lampu, lalu berbaring di lantai karena tempat tidur terasa terlalu mewah untuk orang yang merasa kalah. Aku mengulang satu kalimat dalam hati. Kalau hidupku begini, untuk apa aku lanjut? Aku gak bangga mengakuinya. Tapi aku pernah ada di titik itu. Titik ketika besok terasa lebih menakutkan daripada kemarin. Perubahan gak datang seperti petir yang menyambar lalu semuanya terang. Perubahanku datang seperti lilin kecil. Nyala kecil yang gampang mati kalau aku salah gerak. Hari-hari setelah dipecat itu berat. Aku bangun siang, bukan karena malas, tapi karena otak rasanya penuh beban. Aku bahkan takut buka ponsel. Takut ada pesan dari orang tua nanya kabar, karena aku gak siap jawab. Tapi hidup gak menunggu aku siap. Suatu sore, ibuku telepon. Suaranya pelan, hangat, sederhana. "Raka, kamu sehat, Nak?" Aku jawab, "Sehat, Bu." Padahal aku bohong. Ibuku cuman bilang, "Kalau capek, pulang sebentar. Rumah gak pernah nolak kamu." Kalimat itu sederhana banget. Tapi buat aku yang merasa gagal, itu seperti pintu yang dibukakan pelan-pelan. Aku pulang. Di rumah gak ada yang menyambut dengan marah. Ayahku cuma nanya, "Makan dulu?" Lalu ibuku menaruh piring di meja, seolah aku masih anak kecil yang baru pulang sekolah. Malam itu, aku akhirnya nangis. Bukan karena dipecat, tapi karena aku sadar, selama ini aku sibuk mengejar berhasil, sampai lupa bahwa aku masih manusia. Hari-hari berikutnya, aku mulai bikin rutinitas kecil. Rutinitas yang terdengar sepele, tapi buat orang yang hancur, itu perjuangan. Bangun pagi jam 7, bukan untuk produktif hebat, tapi untuk mengingatkan diri bahwa hidup masih jalan. Aku mandi meski nggak pergi kemana-mana. Aku beresin tempat tidur meski nggak ada yang lihat. Kadang aku gagal, kadang aku balik tidur lagi, kadang aku menghilang seharian,
Cuma scroll media sosial sampai kepala makin kosong. Aku sempat mencoba melamar kerja ke sana-sini. Ditolak, gak dibalas. Kadang dipanggil interview tapi gagal di tahap akhir. Setiap penolakan terasa seperti memar baru. Dan tiap malam, aku harus meyakinkan diri sendiri. Besok coba lagi. Di sela-sela itu, aku mulai melakukan hal yang dulu aku anggap gak penting. Aku menulis. Aku tulis semua yang aku rasakan di notes ponsel. Tentang takut, tentang marah, tentang kecewa pada diri sendiri, tentang rasa iri melihat orang lain. Dan anehnya, setelah ditulis, beban di dada sedikit lebih ringan. Aku juga mulai belajar menerima kenyataan bahwa aku butuh bantuan. Aku ngobrol dengan satu teman lama yang dulu selalu aku abaikan karena sibuk kerja. Aku cerita sedikit demi sedikit. Dia nggak kasih ceramah. Dia cuma bilang, gagal itu bukan akhir. Itu cuma tanda kamu sedang hidup. Pelan-pelan, aku mulai membangun ulang diriku dari hal paling dasar. Percaya bahwa aku masih layak meski sedang jatuh. Aku ambil pekerjaan kecil dulu. Freelance yang bayarannya nggak seberapa. Kadang cuma cukup buat makan dan bensin. Tapi dari situ aku belajar satu hal. Harga diri bukan dari besar kecilnya gaji, tapi dari keberanian untuk tetap bergerak saat dunia terasa berhenti. Aku jatuh lagi beberapa kali. Ada bulan ketika uang benar-benar tipis, dan aku pura-pura kenyang supaya orang rumah gak khawatir. Ada malam ketika rasa cemas datang lagi, jantung berdebar, dan aku mikir, kayaknya aku gak bakal bisa. Tapi aku juga belajar satu hal kecil yang menyelamatkan. Kalau aku nggak bisa kuat seharian, aku kuatkan saja 5 menit ini. Lalu 5 menit berikutnya. Lalu pelan-pelan, hari itu lewat. Titik balikku bukan ketika aku dapat pekerjaan baru yang keren. Bukan ketika aku punya uang lagi. Titik balikku datang di satu malam yang sunyi. Aku sedang duduk di teras rumah, ditemani suara jangkrik. Ayahku keluar bawa 2 gelas teh hangat. Dia duduk tanpa banyak kata. Lalu dia bilang pelan, "Ayah dulu juga pernah kehilangan semuanya, Kak." Aku menoleh. Ayahku jarang cerita soal dirinya. Ayah pernah gak punya kerja. Pernah ngerasa malu. Pernah ngerasa jadi beban. Dia menghela napas. Tapi ayah baru sadar. Yang bikin orang hancur itu bukan kehilangan uang, tapi kehilangan keberanian buat mulai lagi. Kalimat itu seperti mengetuk bagian dalam dadaku. Aku sadar, selama ini aku menganggap kehilangan sebagai hukuman. Padahal mungkin itu proses pemurnian. Seolah hidup sedang berkata, kalau kamu terus menaruh seluruh dirimu di satu hal, kamu akan selalu rapuh. Di malam itu, aku menatap langit yang gelap. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa ada ruang di dalam dada. Bukan ruang yang penuh euforia, tapi ruang yang tenang. Aku mulai menerima bahwa aku bukan pekerjaanku. Aku bukan statusku. Aku bukan apa kata orang. Aku adalah manusia yang sedang belajar. Besoknya, aku bangun dengan niat yang berbeda. Bukan aku harus menang, tapi aku mau tumbuh. Aku belajar skill baru dengan serius. Aku perbaiki CV. Aku belajar bicara lebih jujur tentang kemampuan dan kekurangan. Aku mulai olahraga ringan, bukan untuk keren, tapi untuk menjaga pikiranku tetap waras. Beberapa bulan kemudian, aku akhirnya dapat kesempatan kerja lagi. Gajinya mungkin gak langsung besar, tapi aku masuk dengan hati yang lebih dewasa. Aku bekerja, tapi aku juga hidup. Aku mulai berani bilang istirahat tanpa merasa bersalah. Aku mulai belajar hadir untuk orang-orang yang sayang sama aku.
Dan aku sadar, kehilangan di usia 25 itu memang menyakitkan. Tapi itu juga yang menyelamatkan aku dari hidup yang palsu. Karena kalau hidupku waktu itu terus mulus, mungkin aku akan terus berlari, sampai lupa cara bernapas. Pesan yang aku pelajari pelan-pelan adalah, kadang Tuhan mengosongkan tanganmu, supaya kamu berhenti menggenggam hal yang salah, dan mulai memegang hal yang benar. Bukan berarti hidup jadi mudah, tapi aku jadi lebih siap. Kalau kamu lagi nonton ini di malam hari, dan kamu merasa hidupmu sedang runtuh, aku cuma mau bilang satu hal. Kamu nggak sendirian. Dan kamu nggak terlambat cuma karena kamu jatuh di umur tertentu. Kadang, jatuh itu bukan tanda kamu kalah. Itu tanda kamu sedang dipindahkan ke versi hidup yang lebih jujur. Pelan-pelannya, nggak apa-apa kalau kamu belum kuat hari ini. Nggak apa-apa kalau kamu masih sedih. Nggak apa-apa kalau kamu masih takut. Yang penting, jangan berhenti jadi manusia yang mau mencoba lagi. Karena suatu hari nanti, mungkin kamu akan melihat ke belakang dan sadar. Hal yang kamu kira akhir di usia 25, ternyata cuma pintu. Pintu menuju kamu yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih paham arti pulang. Dan malam ini, sebelum kamu tidur, tarik napas pelan. Kalau kamu masih bisa bernapas, berarti kamu masih punya kesempatan. Sampai ketemu di cerita berikutnya.